Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau sharing untuk materi terkait mengenai maturity level calculation COVID-5 framework, yang dimana untuk melakukan perhitungan di dalam tingkat kematangan COVID versi ke-5. Di sini di dalam melakukan perhitungan tingkat kematangan diperlukan terlebih dahulu adalah pengetahuan terhadap maturity index, yang dimana per masing-masing indeksnya itu ada range-nya, dimulai dari 0,0 hingga sampai 0,5, maka nilainya adalah 0 untuk maturity levelnya, incomplete process, dan di dalamnya memang masih terdapat kegagalan di dalam suatu proses itu sendiri. Kemudian yang kedua 0,51 indeksnya sampai dengan 1,5, maturity levelnya nilainya 1, perform proses, yaitu sudah adanya implementasi dan sudah mengarah untuk mencapai suatu tujuan prosesnya. Kemudian indeks yang selanjutnya 1,51 sampai dengan 2,50 nilainya adalah 2, itu sudah masuk ke dalam manage proses, yang dimana untuk merencanakan, kemudian untuk memonitor, dan juga penyesuaian terhadap suatu produk pekerjaan yang memang telah ditetapkan ataupun bisa dikendalikan, dan juga pemeliharaan terhadap suatu proses itu sendiri. Kemudian 2,51 sampai dengan 3,5 nilainya 3, establish proses, ini masuk ke dalam kematangan yang mulai diimplementasikan untuk proses yang mencapai hasil dari prosesnya. 3,51 hingga sampai 4,5 itu nilainya kategori 4 dan masuk ke dalam kategori yang sudah mulai bisa ditetapkan dengan batasan yang telah ditentukan dalam mencapai hasil prosesnya. Dan yang terakhir adalah 4,51 hingga sampai dengan 5, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu optimizing proses, dan ia sudah memenuhi terhadap tujuan bisnisnya dan juga relevan dan bisa juga diproyeksikan. Ini pengertian secara teorinya, dan ada beberapa dari mulai yang tadi tingkatan kematangannya, berarti ada 6 tingkatan. Apabila dihitung 0 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dalam pengukuran pun terdapat atribut yang setiap levelnya pun diberikan rating dengan skala. Yang pertama adalah not achieve dengan pencapaian 0 sampai dengan 15%. Kemudian partial achieve itu pencapaiannya 15% sampai dengan 50%. Large achieve itu pencapaian 50% sampai dengan 85%. Dan terakhir adalah full achieve dengan pencapaian 85% sampai dengan 100%. Nah, ini melihat terlebih dahulu dari rating pengukuran atribut yang memang dilakukan perhitungan setiap per masing-masing level dengan akumulasi perekapan untuk pengukuran tingkat kematangan. Nah, di sini untuk COVID ke-5 itu di dalam tata kelola dan manajemen TI perusahaan terdapat 2 domain proses utama. Namun kalau untuk mengetahui keseluruhan itu ada 5 domain. Hanya untuk memahaminya ada 2 domain yang dikategorikan. Ini yang utama, yaitu pertama adalah governance, tata kelola, dan biasa disebut dengan ADM, evaluasi, kemudian direct, sama monitor. Dan komponennya pun ada per masing-masing nantinya aktivitas-aktivitas yang dilakukan, standarisasinya di dalam COVID-5 itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada manajemen, yang artinya itu ada 4 domain sisa yang tadi kan pertama adalah ADM, dan yang kedua 3, 4, 5 ada APO, BAI, DSS, kemudian SOMEA. Dan ini adalah pengembangan dari domain COVID versi keempat. Dan pertama APO itu ada line, pengembangan plain sama organis, kemudian ada build, BAI itu, kemudian sama DSS, SOMEA. Tergantung penyesuaian kita akan menganalisa audit di bidang apa, di direktorat apa.
Nah, nantinya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mau mengambil yang mana untuk domainnya. Nah, kenapa di dalam Qobit 5 itu ada 5 domain? Karena kan memang versi kelima ya, akan terus ada pengembangan, nantinya pun akan bukan hanya Qobit 5 terus menerus, tapi nantinya pun akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Nah, di sini domain pertama itu ada EDM, dan praktisnya pun EDM 1 hingga sampai dengan EDM 05, dan activity-nya pun akan ada lagi sub dari activity EDM untuk pembuatan di dalam kuesioner ataupun petunjuknya. Kemudian ada APO itu 01 sampai dengan 13 praktisnya. Kemudian BAI itu ada 01 sampai dengan 10, DSS, Deliver, Service, dan Support 01 sampai dengan 06. Kemudian ada MEA 01 sampai dengan 3. Dan di sini saya contohkan untuk EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Tadi kan urutannya untuk praktisnya ada 01 sampai dengan 05. Nah, di sini 01-nya terdiri 3. Karena kenapa? Di sini terdapat aktivitinya. Pertama adalah untuk melakukan evaluasi, kemudian direct, kemudian monitor, dan seterusnya. Bisa menyesuaikan dari kebutuhan manakah yang dipakai dari setiap perusahaan ketika untuk melakukan pembuatan kuesioner. Data sasaran respondennya ini kemudian saya coba berikan contoh. Ada responden yang dibutuhkan. Saya mengambilnya ada dari CEO, kemudian Chief Information Officer, sampai dengan pihak audit. Ini contohnya ya, nanti bisa menyesuaikan di lapangan masing-masing. Format kuesionernya pun juga analisis tata kelola TI, dan ada nanti formatnya pun akan saya berikan, ada pertanyaan, kemudian sama tingkat kematangan 0 sampai dengan 5. Awareness dan communication itu sejauh mana sih tingkat kesadaran manajemen sampai saat ini terhadap pemantauan dan pengevaluasian internal control. Nah, nanti responden silahkan mengisi, mau mengisi penyesuaian ya nih, keempat berarti hampir mendekati tingkat kematangan yang tinggi, dan seterusnya nanti diisi per masing-masing. Seumpama di dalam kan tingkat kematangan, pertama adalah pembuatan kuesioner, kemudian nanti dilakukan prep kuesionernya, dan setelah itu nantinya bisa dihitung berapakah tingkat kematangannya, dan lalu dibuatkan grafik dan dianalisa dari hasil tingkat kematangan yang sudah dilakukan untuk perhitungan itu sendiri, sehingga akan bisa dilihat seberapa tingkat kematangan dari analisa audit yang sudah dilakukan per masing-masing korporasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.